Awalnya sih jualannya kelontongan gitu ya, Mm-mm. tipe-tipe toko zaman dulu lah ya, tahun 58 segala ada alat tulis, ada. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Ci Pipin, toko kosmetik Muara Tasikmalaya. Apa kabar Ci? Ya, selamat datang Pak Sam di Tasik. Ya, Apa makasih. kabar? Baik. Gimana Ci kabarnya? Baik. Senang sekali saya bisa datang hadir ke sini di toko Muara Kosmetik Tasikmalaya bersama Ci Pipin. Ci, boleh sedikit cerita mengenai asal muasal toko Muara Kosmetik Tasikmalaya ini, Ci? Toko Muara itu sebetulnya sudah berdiri sejak tahun 1958. Awalnya itu dari papa mertua saya. Dulu beliau pernah tinggal di Jambi ya, jadi guru. Nah, sewaktu itu dipanggil sama mertuanya lagi, udah balik ke Tasik aja, buka toko. Nah, papa mertua bingung ya, toko apa ya namanya. Pas beliau tuh lagi berdiri di Muara. Muara itu kan pertemuan sungai dengan laut. Itu waktu itu di Jambi? Ya, di Jambi. Ya udahlah namanya Muara aja ya. Nah, mulai jadi pakai nama Muara, toko Muara. Awalnya sih jualannya kelontongan gitu ya, tipe-tipe toko zaman dulu lah ya, tahun 58 segala ada alat tulis, ada makanan, terus kayak lampu gitu ya, terus lebih ke ini sih kebutuhan sehari-hari ya, kayak sabun, pasta gigi. Nah, dari situ di tahun 60-an juga ada sebenarnya kosmetik ya, kayak Viva itu udah mulai jualan. Cuman kalau zaman dulu kayaknya kosmetik orang nggak kayak sekarang ya, wah kebutuhannya tuh kayaknya udah nomor 1 gitu ya. Nah, mulai fokus ke kosmetik itu mulai waktu Kosmetik Indonesia tuh, Mustika Ratu. Nah, Mustika Ratu kan produk Indonesia, terus bahan-bahannya ya, alami. Itu mulai kita fokus ke kosmetik, dan ada Sari Ayu juga. Nah, mulai dari situ mulai dah fokus aja ke kosmetik dah gitu. Jadi tahun 58 itu asal muasalnya tuh toko kelontongan ya, macam-macam lah ya. Tokonya juga kecil sih, cuman 3 kali 3 meter. Jadi idenya pertama kali keluar waktu bicara di Jambi di pinggir Muara gitu ya. Di Muara namanya Muara aja. Muara aja ya. Oke. Nah, berarti sekarang tuh udah 69 lah ya. 9 tahun ya. Iya. Nah, dari perjalanan lama ini apa nih Ci yang bisa membuat toko tetap bisa survive, bisa bertahan? Apa sih tips-tipsnya, Ci? Kalau kita sih ya dijalani aja ya, mengalir aja dah gitu. Kita juga banyak belajar dari pengalaman-pengalaman ya. Jadi kan dari tokonya awalnya kecil, terus produk juga masih terbatas ya, dulu kayaknya brand kosmetik masih sedikit ya. Ya nambah sedikit-sedikit, jadi tahu-tahu itu banyak ya brand kosmetik. Terus kita juga ada jualan kayak pakaian dalam juga ada. Ya. Terus belakangan ini 2010 ya, 2011 kita alat salon, perlengkapan salon. Jadi biar selain kosmetik juga udah mulai merambah ke fashion sama peralatan salon juga ya, Ci ya. Itu sebagai salah satu kunci suksesnya nih toko Muara bisa bertahan, karena memang mungkin produknya yang ditawarkan udah mulai banyak ya. Ya, jadi sedikit-sedikit kan, itu juga nggak langsung blok gitu ya. Kita ya bertahap sedikit-sedikit ya, sambil lihat perkembangan zaman juga ya. Banyak brand-brand baru sekarang, apalagi belakangan ini ya, sejak pandemi kayaknya produk kosmetik tuh wah banyak banget. Semakin banyak ya. Semakin banyak. Ci, kalau misalnya lihat persaingan sekarang kan mungkin online juga udah mulai ya, Ci ya. Apakah di toko
Muara Kosmetik juga sudah melakukan penjualan online. Nah, di online kita masih belum sih, kita lebih fokus ke offline dulu dah. Soalnya kalau di online udah pemainnya banyak banget ya, udah kita sih masih di offline dulu. Atau kedepannya ya, nanti sejalan lihat perkembangannya dah. Kalau misalnya Cici lihat, apakah online ini bisa menjadi ancaman ya Cici buat toko kosmetik seperti Muara? Sebenarnya ya sedikit banyak ada pengaruh ya, karena sekarang orang yang tadinya mau belanja datang ke toko karena mungkin cuaca, kalau enggak lagi sibuk nih ya udah beli online, otomatis mereka udah dapat produk itu di online. Terus kadang-kadang di online tuh harganya juga banyak promo-promo juga ya Pak ya. Cuman kelebihannya kalau kita toko offline tuh orang bisa datang, lihat tester ya. Terus barangnya dijamin expire, juga bisa dilihat kan dari kemasannya, oh ini expire masih jauh. Terus dijamin asli karena kita ada SPG-nya juga. Jadi memang mungkin online bisa berpengaruh juga kepada toko offline, tapi lama-lama konsumen juga mau tetap datang ke toko ya untuk mencoba, untuk melihat barangnya asli atau enggak, ada expired atau enggak, dan mungkin ya pentingnya di sini ada BA juga ya. Ada BA, terus bisa lihat ini dijelaskan juga sama BA-nya ini produknya yang cocok buat kulit tiap orang kan berbeda-beda ya jenis kulit, bisa lebih diarahkan, dipandu lah ya. Jadi ini salah satu toko Muara Kosmetik tetap bertahan ya dengan tadi ya pelayanan BA-nya, terus barang-barangnya juga barang-barang yang asli-asli. Lalu mungkin ya tadi ya kelengkapan barang-barangnya cukup banyak ya produk-produknya. Ci, udah 60 lebih tahun ya. Kira-kira gimana nih suksesinya Cipipin ya, gimana melanjutkan? Nah, itu sih kita udah mulai, anak-anak udah mulai begitu lulus kuliah, udah kita mulai libatkan di kegiatan sehari-hari ya. Jadi mereka udah dilatih, dia masih tetap didampingi sih sama kita. Kita suka sharing, kalau misalnya nih ada masalah ini gimana ya, kita suka tanya pendapat mereka juga. Terus kalau ada gathering dari brand-brand kosmetik, biar mereka yang berangkat lah. Jadi mereka udah mulai belajar ya. Belajar juga. Oh ini suka ada maksudnya ada acara-acara yang ada edukasinya juga. Jadi udah mereka aja yang biar mengikutinya. Yang lebih muda lah ya. Iya lebih muda, kita-kitanya udah mulai mendekati pensiun. Nah Ci, apakah memang anak-anak dari kecil udah diajarin bahwa kedepannya harus gantiin papa mama nih untuk ini, atau memang dari anak-anak sendiri yang saya mau bantuin? Sebetulnya sih kita udah dari diarahkan sih dari awal-awal, nanti toko ini papa mama udah tua ya kalian lah penerusnya nih, makanya harus belajar juga, harus tahu gitu, harus ikuti, harus bantu juga. Jadi mereka juga masih belajar sih, tetap kita masih pantau, kadang mereka juga tanya ini gimana, ya kita sambil membimbing guys. Tapi background pendidikan anak-anak apa dari sales atau juga dari? Sebenarnya enggak ya, anak saya yang besar itu lebih ke desain visual, kalau yang kedua IT. Tapi IT kepakainya tuh ya untuk kita secara intern, untuk program komputernya. Jadi dia kalau ada error dia bisa perbaiki. Ya penting juga sih IT di sini. Salah satu mengelola toko ya memang harus IT-nya juga harus baik ya. Untuk data harus akurat, akurasi stok segala kan harus sesuai lah ya dengan sistem kita dan secara fisik barang juga. Oke. Ci, boleh nggak kasih tips nih Ci untuk kedepannya nih kerjasama sama dengan PPSAI Indonesia, kan udah cukup lama ya Ci ya. Lama banget. Kira-kira apalagi ya Ci yang Cici harapkan dengan kerjasama dengan PPSAI Indonesia? Sebenarnya hubungan udah baik ya, udah lama banget. Saya kenal dari ini sampai dari owner di Pasem sampai kepala cabang, sales juga termasuk baik lah ya. Yang penting sih komunikasi ya Pak. Kalau misalnya ada brand baru, terus
ada program-program apa. Kalau ada komunikasi lebih, oh ya kita toko gimana nih, mau ikut nggak gitu. Jadi di So sini far sih oke lah Pak. ya. Nah, jadi memang kita di sini kan saling apa ya, ingin maju bersama, Ya. berkembang bersama, sama-sama gitu. Apa kekurangan dari pihak distributor ya kita bisa saling terbuka ya, saling betul. komunikasi. Karena kita gitu mitra lah ya, Iya. kita saling bisa maju bersama nih. Ya. Kita juga udah dikasih kepercayaan dari distributor kirim barang ke toko, kita juga saling hubungan baik lah ya Pak ya. Ci, satu lagi Ci, mungkin Ci Pipin bisa informasikan lah istilahnya atau memberikan promosi untuk toko Muara Kosmetik sendiri nih. Kalau ya mungkin ke konsumen-konsumen misalnya mereka mau datang atau gimana tuh, gimana alamatnya kek, atau mungkin ada media sosialnya, silahkan. Oh iya. Ya untuk ini kita Muara Kosmetik ada Instagramnya di Muara_kosmetiknya tapi pakai C depannya. Di situ banyak kita masukkan produk-produknya, terus ada promo-promo lengkap. Kalau alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Sukawarni nomor 7, Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke, ya jadi teman-teman yang ingin berbelanja kosmetik, yang ingin cantik, atau yang ingin tampil berbeda, jangan lupa ke toko Muara Kosmetik di Tasikmalaya ya. Tadi alamatnya ada di bawah, sama alamat IG-nya ada. Jadi bisa melihat produk apa yang dijual, promo apa yang ada, atau kegiatan apa yang sedang dilakukan di toko. Ya, Ci, terima kasih atas waktunya, atas sharingnya. Senang sekali Ci bisa hadir di podcast SAI. Semoga sharingnya Cici juga bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Terima kasih juga buat kesempatan ini, biar saya juga bisa ketemu Pak Sem nih ke Tasik. Ya, senang Ci bisa ketemu lagi. Terima kasih sama-sama. Ci, ada kenang-kenangan buat Ci. Waduh, makasih nih. Waduh, udah nama saya. Oh, di sini nanti YouTube SAI Indonesia. Iya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Ci Pipin, owner dari toko Muara Kosmetik Tasikmalaya. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan kepada calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.